Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Mohon maaf agak terlambat setengah jam karena menunggu rekan-rekan juga yang lain. Jadi sebelum saya mulai, Mas Heri dan rekan-rekan semua, saya mengucapkan selamat tahun baru karena ini masih tanggal berapa ini? Tanggal 10. Suasananya masih suasana libur. Jadi terima kasih rekan-rekan semua telah hadir di sini. Ini diskusi atau forum sejenis ini yang ke-5 dalam kaitan pameran Phantasmagoria Science and Myths Heri Dono. Kali ini diskusi terakhir karena pameran rencananya akan kami akhiri pada tanggal 16 Januari, tapi kami undur sampai tanggal 20-an, 22 mungkin, karena ada beberapa rencana grup ini, audiens yang mau datang. Jadi ini pameran atau diskusi yang terakhir dalam pameran itu. Sedikit informasi saja, jadi terkait pameran kali ini, tor yang diberikan ke saya kali ini nanti diskusi ini tentang artis talk, di mana nanti kita akan berikan porsi seluasnya kepada Mas Heri Dono selaku senimannya untuk memberikan pewacanaan, pemaparan tentang ide, gagasan, sistematika, metodologi dia dalam berkarya, khususnya terkait dengan pameran Phantasmagoria ini, serta memberi kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk berdiskusi, langsung bertanya jawab dengan Mas Heri Dono, menanggapi karya arsip yang dipamerkan juga boleh. Kita akan melakukan diskusi ini 2 jam, jadi saya punya waktu sebentar untuk memberikan semacam brief, information awal. Jadi kami Sri Sasanti ini menjalin kerjasama dengan Mas Heri Dono itu awalnya dulu tahun 2009, itu program yang cukup serius kami dengan beliau di Asia Pacific Contemporary Art Fair di Shanghai waktu itu. Setelah itu kita pameran sering sekali, grup maupun tunggal. Tahun ini atau tunggal yang Phantasmagoria ini adalah yang ke-5. Jadi tahun lalu selama masa pandemik 2 tahun ini kami melakukan pameran tunggal 2 kali memamerkan Mas Heri Dono. Tahun lalu dengan tema dengan title Kala Kali Incognito, itu sepenuhnya merespon fenomena pandemik yang terjadi saat itu. Terus kemudian pameran kali ini Phantasmagoria. Pameran Phantasmagoria ini menurut saya merupakan puncak pameran tunggal kami dengan Mas Heri Dono yang cukup unik, cukup istimewa menurut kami, karena berbasis pada pemahaman tentang arsip atau pentingnya tata kelola arsip oleh seniman, sehingga di pameran kali ini cukup banyak pihak yang kami libatkan. Jadi sejak Agustus tahun lalu kami bekerja sama dengan Studio Kalahan Heri Dono dan Mes 56 memproduksi juga sejumlah arsip, ada 13 film ya Mas ya, 12 pendek, 1 film panjang 45 menit tentang Heri Dono. Kami menerbitkan 1 buku juga, terus kemudian kita juga melibatkan secara khusus pihak-pihak yang melakukan artistic display, konsep display pameran kali ini, yaitu Mas Wimo, Mas Angki, sama Mas Yoga. Juga kami meminta Pak Warno untuk bikin trajektori arsip yang ada di ruangan ini. Karena dalam konteks Heri Dono itu jujur, kalau beberapa seniman kita kadang kesulitan mencari materi yang mau ditampilkan apa. Nah, kalau kasusnya Heri Dono ini kita kesulitan memilih dari sekian banyak arsip yang beliau ini bikin, karena beliau ini punya hobi melakukan pengarsipan beriringan dengan proses kekaryaan yang dilakukannya. Jadi tidak dilakukan pengarsipan pasca program, justru sebelumnya pada saat program berjalan beliau selalu melakukan proses tata kelola arsip. Dan puji Tuhan dalam pandemik pun sampai hari ini pameran ini diapresiasi lebih dari 12.400 orang sampai hari ini selama hampir 2 bulan ini. Jadi kemarin kami cukup lama di Bali. Jogja ini menurut saya tidak hanya di tempat ini, termasuk di Jogja Gallery, termasuk di Sangkring, itu pameran selalu dikunjungin banyak audiens. Saya pikir Jogja sangat menarik saat ini dalam konstelasi seni rupa yang di masa pandemik ini, ternyata audiens cukup banyak. Dan yang menarik lagi, mayoritas pengunjungnya adalah anak-anak muda. Nah, tentang Heri Dono sendiri terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Jadi beliau ini lahir 12 Juni tahun 60,
kemudian sudah lebih dari 30 kali menurut catatan kami Biennale Triennale internasional yang cukup prestisius seperti Venice Biennale, kalau nggak salah 2 kali ya Mas Heridono, 2015 dan 2003, juga pernah mengikuti Sao Paulo Biennale, Havana Biennale, dan lain-lain. Karyanya juga banyak dikoleksi oleh lembaga-lembaga yang cukup reputable sekali seperti Guggenheim Museum, Fukuoka Museum, National Gallery beberapa negara, Australia, Singapura, dan lain-lainnya. Juga beliau pernah meraih beberapa penghargaan, yang salah satu yang menarik adalah Prince Claus Award, pernah beliau peroleh tahun 98. 98 berarti usia Mas Heridono baru 36 tahun. 36 tahun sudah memperoleh Prince Claus Award. Terus sampai hari ini sudah lebih dari 220 selected bibliografi tentang beliau. Semua itu menurut saya menunjukkan pencapaian-pencapaian yang secara diperoleh karena fokus dan konsisten dalam menjalankan karirnya. Nah, habis ini kita akan mendengarkan Mas Heridono mempresentasikan berbagai hal, khususnya terkait pameran ini berkaitan dengan metodologi, ide, gagasan, dan bagaimana dia mengolahnya kemudian menjadi karya-karyanya yang sangat menarik. Setelah itu nanti kita akan melakukan tanya jawab dan diskusi secara santai, ya Mas ya. Oke Mas, jadi dari Studio Kalahan sudah menyiapkan materi presentasi. Mungkin untuk menyingkat waktu Mas, silakan Mas Heri memulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oi. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat tahun baru. Hong wilaheng sekarang bawono langgeng. Jadi apa namanya? Ini saya buat untuk menstimulasi saya akan bicara apa gitu ya. Karena kemarin ini sebulan saya menemani ibu saya di Jakarta dan ternyata menemani ibu itu lebih berat daripada bekerja seni gitu, karena 24 jam nggak kemana-mana di Jakarta di rumah ibu saya gitu. Jadi karena usianya 89 tahun, tapi kemarin dia baca Kompas itu ceritanya Romo Sindunata itu anak bajang apa gitu. Dan itu dia cuma Kompas Minggu, jadi yang ceritanya selain itu nggak bisa nggak bisa diikuti. Akhirnya saya belikan buku dan 3 hari selesai baca buku itu semua gitu. Jadi ibu saya tuh walaupun umurnya 89 tahun, tapi dia orang yang suka membaca dan mengarsipkan. Jadi saya dari kecil belajar dari ibu saya bagaimana dia menyimpan semuanya secara rapi. Dia punya surat misalnya sebagai tentara pelajar gitu ya di Perang Dunia Kedua itu, dan itu seperti baru dicetak gitu ininya karena disimpan secara rapi. Jadi dia bertemu dengan bapak saya yang sebagai tentara waktu itu, dan jadi di Ronodikdayan itu, di tempat saya di Ronodikdayan itu dulunya itu tempat bergerilya, itu depan bioskop Mataram itu dulu markas tentara Belanda gitu. Jadi kesibukannya tentang bergerilya pada tahun-tahun 40-an gitu ya, 30-an tahun 40-an. Tapi kemudian setelah saya kuliah di Jogja di ASRI itu, saya pakai tempat Ronodikdayan itu sebagai tempat bergerilya, tapi gerilya seni dan budaya gitu. Jadi teman-teman dari teater, dari musik, tari, seni rupa itu kumpul di tempat saya sampai 24 jam itu, kadang-kadang tuh jam 4 pagi, jam 5 kumpul diskusi gitu ya, untuk melihat diskursus atau wacana-wacana kesenian gitu. Jadi saya mencoba mengarsipkan hal-hal itu, tetapi kemudian saya berpikir bahwa pengarsipan itu tidak hanya dalam bentuk fisik ya, tetapi pemikiran-pemikiran yang berjalan seperti adanya antara kronos dan kreos ya itu. Jadi antara waktu dan memahami
antara waktu itu gitu. Jadi pemikiran apa di tahun 80-an dan 90-an, kemudian tahun 2000-an, terus tahun 2020-an gitu ya. Itu saya mencoba untuk merekam lagi pemikiran-pemikiran pemikiran itu yang terrefleksi dalam bentuk karya gitu. Kalau yang pertama itu tadi supaya nggak terlalu ngalor ngidul ya, itu karya seni sebagai produksi ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat karya seni sebagai produksi ilmu pengetahuan, artinya bahwa apa yang ada pada nilai-nilai seni itu tidak hanya seniman yang membuat kreasi, tetapi juga orang yang menulis tentang si seniman itu, dia memberi sumbangsih nilai-nilai di dalam karya. Bahkan penonton atau audiens itu sebetulnya juga pencipta nilai-nilai, karena seni itu adalah kebenaran persepsi, bukan kebenaran absolut. Artinya tiap orang boleh memahami karya itu dengan pemikiran mereka, dengan background mereka, dan memberi nilai pada karya itu. Sehingga karya-karya itu mempunyai nilai-nilai banyak itu karena sumbangsi dari penonton dan penulis. Jadi kalau ada pameran gitu, orang menulis karya saya, kadang-kadang saya belajar dari penulis ini, oh ada ya pemikiran-pemikiran seperti ini tentang karya saya, karena itu dibuat dalam bawah sadar ya tentang kristalisasi dari pemikiran-pemikiran gitu. Jadi kode-kode atau tanda-tanda dalam seni itu adalah ilmu pengetahuan yang kita bisa serap dari berbagai macam masyarakat ya. Dalam artian ada penulis, ada kurator, ada macam-macam, sampai kolektor pun kadang-kadang mempunyai pemahaman sendiri tentang karya tersebut. Jadi saya kira seni tanpa adanya audiens dia nonsens gitu. Karena pada akhirnya nantinya karya itu akan masuk ke ranah kebudayaan gitu, ke ranah kehidupan, di mana kita juga mendapatkan ilham itu dari kehidupan, dari masyarakat, dan karya itu sebetulnya mencoba mengembalikan persepsi-persepsi itu ke masyarakat gitu. Nah, yang menarik dari pameran Phantasmagoria of Science and Myths ya ini, sebetulnya ini berkali-kali kita mengadakan diskusi, forum-forum seperti ini saya kira menarik sekali gitu. Karena banyak sekali pameran-pameran itu sebetulnya menarik tapi tidak ada forum diskusinya gitu. Sehingga dia tidak menambah nilai. Saya kira perbedaan antara seni pertunjukan dan seni rupa yang terjadi bukan artinya bahwa mereka berbeda, tapi kalau saya lihat dari event-event seni rupa, mereka sangat memberi kedudukan tinggi pada pengunjung gitu. Mereka memelihara para pengunjung, memelihara nilai-nilai keagungan dari penonton itu kepada karya seni. Tapi seni pertunjukan sering bangkrut penontonnya karena mereka menganggap audiens itu cuma konsumen ya, yang bisa datang bisa tidak gitu. Tapi seni rupa itu saya kira menarik sekali. Kenapa pameran-pameran seni rupa sering banyak didatangi orang? Ya, karena mereka juga menghormati penontonnya. Kenapa seni teater di Jogja misalnya bangkrut? Karena mereka tidak membina penonton-penonton sebagai orang yang sama derajat dengan pemain-pemainnya gitu. Itu kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau seni sebagai produksi ilmu pengetahuan itu saya kira menarik bahwa persoalan intelektualitas yang ada pada nilai-nilai seni itu menjadi bermanfaat tidak hanya bagi si seniman tapi bagi orang lain, dan juga senimannya mendapatkan manfaat dari apa-apa yang dipersepsikan oleh penonton, seperti itu. Bisa yang kedua, Mas Kevin. Disruption dan proses kreativitas seni. Jadi tahun 80 misalnya ketika saya masuk di ASRI, sebelumnya sudah ada gerakan seni rupa baru tahun 75, dan itu direspon oleh seniman-seniman di Bandung, Jogja, dan Jakarta gitu. Nah, ketika ada gerakan seni rupa baru, saya lihat butir-butir gerakan itu, konsep-konsepnya dan lain-lain, bentuk-bentuk karyanya,
Dan saya melihatnya itu sebagai sesuatu eksperimentasi dalam seni rupa gitu. Tidak sebagai satu gerakan yang solid yang itu menjadi gerakan yang ada di banyak tempat di Indonesia gitu. Masih eksklusif gitu, masih orang-orang tertentu saja yang ada pada gerakan itu. Tapi setelah saya lihat butir-butir itu, saya mencoba melakukan gerakan yang tidak ada pada gerakan seni rupa baru gitu. Jadi misalnya dalam membaca tradisi, saya melihat bahwa di dalam tradisi itu ada gerakan yang melestarikan tradisi, terutama institusi pemerintah yang melestarikan tradisi. Tapi posisi seniman tidak melestarikan, tapi membangun tradisi baru. Karena kalau seniman melestarikan, seniman tidak membuat satu kreativitas di dalam pergerakan tradisi itu. Tetapi bahwa pakem-pakem itu juga harus dibangun. Nah, ketika gerakan itu ada di satu tempat, misalnya di Indonesia, dia dilihat sebagai sesuatu yang tidak begitu menarik karena masih terkorelasi dekat dengan tradisi. Tapi ketika karya itu dibawa ke tempat lain di luar Indonesia, dia dibahas sebagai sesuatu yang lebih jelas dalam wacana seni kontemporer gitu. Jadi sebetulnya seniman yang membangun tradisi baru memberi dua manfaat ya. Pertama, memberi roh pada tradisi yang statik, tetapi di lain pihak dia juga membangun konsep-konsep baru, mengkontribusi pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai baru dalam seni kontemporer global gitu. Jadi membuat sesuatu yang berbeda dengan yang mainstream di dunia internasional itu bukan sesuatu yang kita terus menjadi malu. Oh kok saya bikin batik, bikin wayang, bikin gamelan, tapi kok di sini dianggapnya kita mundur ke tradisi gitu. Padahal kita membangun tradisi baru. Seperti itu misalnya. Mungkin yang ketiga, membaca ulang persepsi kreatif di luar diri seniman. Ini yang tadi saya bicarakan mengenai memberikan kehormatan kepada orang di luar seniman ya. Karena kadang-kadang seniman menganggap dirinya paling istimewa dibandingkan dengan yang bukan seniman gitu. Tapi sebetulnya menurut saya seniman itu bagian dari masyarakat. Jadi kalau kita punya kue itu cake gitu, kue besar, kita mengambil bagian dari kue itu, dan seniman lain juga mengambil inspirasi dari kue yang ada pada kue tersebut. Tapi ketika kuenya habis, generasi berikutnya tidak dapat kue kan gitu ya. Nah, seniman tugasnya membuat kue-kue baru supaya orang juga kebagian dengan ide-ide yang baru gitu ya. Itu memberi nilai-nilai yang memiliki zeitgeist ya, yang memiliki nilai-nilai yang ada pada spirit zaman ya, spirit zaman. Tidak kemudian misalnya ada Sujoyono, ada Basuki Abdullah, ada Hendra Gunawan, terus kita menghormati mereka terus bikinnya seperti mereka gitu, bukan seperti itu. Jadi kita, misalnya saya pergi ke luar negeri, di sana ada Joseph Beuys misalnya, ada Lou Harrison misalnya yang mengeksplorasi gamelan gitu ya, ada John Cage dan lain-lain. Itu sikap saya adalah menghormati dan menghargai konsep-konsep tersebut. Tetapi ketika saya berada di wilayah yang saya tinggal, itu saya juga mencoba untuk melihat diri saya dan menggali apa yang bisa dikontribusi kepada wilayah-wilayah yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau zaman dulu belum ada Google, itu orang berpikir bahwa kalau saya ke luar negeri, di Indonesia belum ada nih bikin seperti ini gitu. Ya, hardship art atau yang orang nggak lihat ya, bahwa di sana sudah ada, dan ini semacam spirit yang marginal ya, yang
sebagai orang-orang terpinggirkan yang cuma bertanya apa yang sedang tren di luar negeri dan kita bikin seperti itu supaya tidak ketinggalan gitu. Tapi dalam seni kontemporer tidak ada istilah ketinggalan, tapi bahwa nilai-nilai itu plural gitu. Seni tidak lagi disebut sebagai universal seperti itu. Yang lain verifikasi, menelusuri fenomena diskursus dalam lini masa. Nah ini seperti trajektori dari perjalanan saya misalnya dari kecil sampai yang hari ini gitu ya. Jadi misalnya misalnya lukisan ini misalnya itu judulnya misalnya orang-orangan makan orang-orangan gitu ya. Saya tidak membuat judul orang makan orang, bukan begitu, tapi ini semacam parodi tentang kanibalisme gitu ya. Sesuatu yang mungkin mengerikan tapi dibuat secara lucu gitu. Itu tahun 86 ya saya buat seperti itu ya. Jadi pada era Orde Baru itu memang kita tidak bisa bikin misalnya tiba-tiba Soeharto ditangkap gitu. Tetapi pada tahun 2000 berapa ya itu 2009 atau berapa itu sebelum Soeharto meninggal, saya buat pameran yang judulnya saya lihat dari film Hollywood ya, itu yang judulnya The King and I gitu ya, yang pada waktu itu yang sebagai pemain adalah Jules Brenner tentang Raja Chulalongkorn atau apa yang ada di Thailand di Bangkok. Dan saya bikin judulnya bukan The Dying King and I, bukan The King and I tapi The Dying King and I, karena ketika Soeharto ingin dibawa ke pengadilan selalu dokter-dokter datang dan mengatakan tidak memenuhi syarat kalau Soeharto harus ke pengadilan karena memorinya kurang ini sakit, terus jantungnya, ginjalnya, segala itu dokter-dokter spesialis pada datang ke persidangan. Tetapi menariknya atau ironisnya itu ketika sebelum waktu itu Soeharto itu meninggal sehari sebelum pembukaan pameran gitu, waktu di Nadi Gallery itu. Jadi Soehartonya kurang sabar untuk kita bikin judul The Dying King and I, tapi dia mati duluan gitu. Jadi dibuka oleh Butet waktu itu dan Enin sebagai kurator yang pernah ditahan juga di Orde Baru. Jadi kita bisa menangkap Soeharto itu cuma dalam lukisan, tapi lumayan daripada nggak bisa ditangkap gitu ya. Itu dalam pemikiran-pemikiran saya yang waktu itu saya bikin secara realistik lukisan tersebut. Dan pada akhirnya lukisan itu dipamerkan di di Tropenmuseum di Amsterdam, karena ada lukisan asli dari Pieneman yang judulnya penangkapan Pangeran Diponegoro gitu, yang kecil. Kemudian Raden Saleh membuat lukisan penangkapan Diponegoro dengan lukisannya dengan kanvas yang lebih besar, dan kemudian saya mempersepsikan bahwa Pangeran Diponegoro dalam lukisan itu ditangkap oleh Jenderal de Kock, tapi Pangeran Diponegoronya sudah naik di atas atap gitu, dan yang ditangkap Soeharto gitu. Itu membuat parodi-parodi seperti itu gitu. Itu saya kira fenomena-fenomena itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat pada saat ini, tapi pada saat-saat kejadian itu kemudian kita membuat pembacaan baru gitu. Dan ini yang terakhir, arsip aktivitas paralel produksi karya, dokumentasi, rekam jejak seniman gitu. Jadi ketika kita ingin mengarsipkan sesuatu, itu kita nggak bisa mengarsipkannya belakangan gitu. Pengarsipan selalu paralel dengan proses kreatif. Karena ketika kita membuat karya, kita membuat sketsa-sketsa, membuat catatan-catatan, melihat fenomena apa yang ada gitu. Jadi misalnya ketika pengarsipan lewat misalnya dari majalah Tempo gitu, kadang-kadang kita cuma ambil satu lembar aja, di clipping, kemudian ini sebagai arsip ya. Tapi kalau
clippingnya itu satu majalah itu, kita bisa juga baca fenomena-fenomena yang terjadi pada ketika itu di artikel itu masuk ke dalam majalah itu, karena ada terkorelasi dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada zaman itu gitu. Itu kadang-kadang kalau pengarsipan kadang-kadang tuh kita cuma ambil lembaran kita sendiri, tapi nggak melihat fenomena yang ada pada saat itu gitu. Itu kalau saya kadang-kadang melihat apa yang saya buat dalam karya kadang-kadang terkorelasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi yang mungkin tidak secara langsung ada pada karya saya, tapi pada peristiwa yang lain gitu. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Tes. Baik Mas Heri, terima kasih. Jadi singkat padat, banyak sekali kontennya. Saya sebelum nanti saya lempar ke audiens, saya mau ada tanggapan sedikit untuk Mas Heri ini, terutama yang butir satu Mas, bahwa karya seni itu adalah sebagai produksi ilmu pengetahuan. Mas Heri sering juga menyebut apa yang disebut dengan karya seni itu adalah intelek properti, ya kan? Nah, berkaitan dengan wacana tersebut, ya, bahwa karya seni itu sebagai produk ilmu pengetahuan atau sering juga Mas sebut sebagai intellectual property, ya kan? Artinya kan sekarang ini di dunia realnya pemahaman intellectual property dan berkaitan dengan bagaimana intellectual property atau karya seni itu kemudian dipresentasikan kepada publik, itu idealnya seperti apa, ya kan? Karena sekarang kan banyak kita tidak bisa menghindar bahwa sekarang seni rupa itu sudah menjadi industri, ya kan? Karena di aspek pasarnya sekarang juga sudah mulai banyak balai lelang di Indonesia, banyak juga galeri-galeri, termasuk juga banyak juga bukan galeri tapi mengaku sebagai art dealer misalkan gitu. Nah, menurut Mas Heri sebagai seniman, perlakuan Mas Heri terhadap karya seni Mas yang Mas selalu sebut sebagai intellectual property itu, mewacanakannya ke publik itu seharusnya seperti apa idealnya, ya kan? Terkait juga dengan maraknya misalkan seniman muda begitu kemudian naik daun langsung banyak sekali yang datang terus kemudian meminta commission work gitu kan misalkan, sehingga karya seni yang disebut sebagai intellectual property dan Mas sebut sebagai produksi ilmu pengetahuan itu kan akhirnya kemudian terlimitasi presentasinya atau pewacanaannya kepada publik gitu kan. Jadi idealnya itu bagaimana sih supaya karya seni yang Mas sebut sebagai intellectual property itu benar-benar nyampe, artinya gagasan yang tertuang dalam karya itu bisa nyampe ke publik secara optimal. Iya Pak. Jadi saya kira dalam apresiasi karya seni ya, yang disebut property, intellectual property itu saya kira legitimasi karya itu mesti dapat pengakuan ya dari audiens ya sebelum dia hanya masuk secara legal gitu sebagai karya yang masuk di market ya, di pasar ya, tapi bahwa peranan publik untuk membuat judgement bahwa karya itu diterima atau tidak itu sangat penting gitu. Sebaik apapun karya itu atau dia perlu pengakuan-pengakuan publik, baik mungkin di regional maupun nasional atau internasional gitu. Itu dia memiliki nilai-nilai yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada spekulasi. Wah ini bagus, hebat, tapi dia belum masuk ke ranah-ranah publik yang luas ya, sebagai sesuatu yang dihakimi sebagai sesuatu yang memang patut nilai-nilainya itu dihargai gitu. Jadi perbedaan dengan misalnya seni musik ya, kadang-kadang ada seniman bikin satu musik, orang cuma hafal satu lagunya itu, dan kalau diundang ya mainkan musiknya ya lagu itu aja gitu. Dan kalau bikin lagu-lagu yang lain kadang-kadang nggak begitu dihargai gitu ya. Itu kalau dalam seni rupa saya kira ya perjalanan Sujoyono atau Hendra Gunawan dan lain-lain, saya kira
Tidak hanya mereka bikin satu kali pameran kemudian terus orang berbondong-bondong. Mereka pameran-pameran seni rupa saya kira penting sekali, tidak hanya pameran tapi juga forum-forum intelektual yang penting gitu ya. Karena saya lihat seperti fenomena baru tentang Banksy ya. Banksy ini kan saya membacanya ini sebagai proksi gitu. Kita juga belum tahu Banksy seperti apa, tapi kalau Banks Y atau Banks U misalnya bank seperti gerakan Occupied ya, itu gerakan Occupied. Jadi Banksy ini sebetulnya tidak lagi senimannya profilnya bagaimana gitu, tetapi ada pihak-pihak tertentu entah galeris yang ada di Inggris atau di mana yang membangun sesuatu yang namanya Banksy ya, terus kemudian masuk di balai lelang dan begitu karya terjual langsung lukisannya robek habis, karena kemudian yang penting apakah karya itu secara fisik ataukah yang penting intellectual property dari Banksy gitu. Itu dari saya itunya. Jadi intinya kalau dari penjelasan Mas Heri tadi, Mas Heri berarti berpendapat bahwasanya seniman yang memperlakukan karyanya itu sebagai intellectual property berarti punya tanggung jawab juga ke publik agar wacana, gagasan yang tertuang di karyanya itu dapat diapresiasi oleh publik, ya kan? Artinya tidak sekedar kemudian langsung dikoleksi orang kan gitu kan Mas ya. Ya. Nah, terkait yang butir terakhir Mas, sebelum nanti saya lempar ke audiens, arsip. Jadi kan pameran ini memang sejak dulu kami bekerja sama dengan Heri Dono itu kita melihat suatu kenyataan fakta yang jarang kami jumpai di seniman-seniman lain, tidak hanya di Indonesia, khususnya di Indonesia tentunya gitu kan, di mana seniman dengan tekun juga melakukan tata kelola arsip secara kontinu sejak awal berkarir sampai saat ini. Bahkan minggu lalu saya secara khusus berkunjung ke keluarganya almarhum Made Wianto, ketemu istrinya Mbak Intan. Mereka punya foundation namanya Wianta Foundation. Mereka punya arsip luar biasa banyak, artinya arsip yang diwariskan oleh almarhum Wianto, ada karya jumlahnya ribuan, sket, grafis macam-macam. Banyak juga buku karena selama hidupnya Made Wianto itu kan juga rajin, tekun membuat buku. Jadi setiap dia bikin proyek instalasi aja selalu dibikin buku, ya kan. Tapi fakta yang terjadi saya lihat dari keluarga ini kemudian juga menimbulkan, selain kagum gitu tentu saja karena cukup rapi disimpan, ya kan. Tapi nampak jelas dari komunikasi kami dengan istrinya maupun dengan yayasannya, pewacanaannya itu mereka kesulitan, ya kan, sehingga ya sudah numpuk di lemari. Terus kemudian banyak karya-karya dia yang juga secara menyimpannya pun juga tidak layak sehingga berjamur dan sebagainya. Demikian juga buku-buku yang begitu bagus ditulis oleh beberapa penulis Indonesia maupun luar juga tidak bisa terdistribusi secara optimal. Jadi numpuk semua gitu kan. Makanya saya tertarik kemudian kan bilang ke Mbak Intan untuk datang ke Jogja melihat pameran ini. Makanya pameran ini terpaksa kami undur supaya beliau bisa melihat dulu. Untuk kami coba pamerkan dengan konsep yang sama gitu kan, pameran karya dan arsip Made Wianto gitu, karena menurut saya Made Wianto seniman Bali modern yang sangat luar biasa karya-karyanya. Saya sudah melihat langsung sejak karya-karya tahun 90-an tersimpan dan rapi, cuman mereka kesulitan melakukan pewacanaan kepada publik. Kenapa? Karena yayasan yang kemudian dikelola oleh keluarga, dalam hal ini oleh anak-anaknya, itu juga tidak punya kemampuan manajemen yayasan yang bisa memikirkan program-program apa untuk mewacanakan itu ke publik. Nah ini pertanyaan yang sama juga kepada Mas Heri Dono, ya kan? Mas Heri Dono ini kan single factor, ya kan? Sudah punya ide bagus membuat studio Kalahan yang sekarang dimanajemenin oleh Mbak Agni sama Mbak Ayu itu kan. Tapi pertanyaannya kan, mohon maaf sekali lagi gitu Mas, kalau suatu saat misalkan Mas Heri Dono sudah tidak bisa aktif lagi mengelola studio Kalahan dan asetnya itu ya properti intelektual tadi kan, ada karya, instalasi, lukisan macam-macam dan begitu
menarik sekali kalau bisa ditampilkan ke publik. Kalahan itu juga arsip. Nah, mumpung Mas Heri masih aktif dan masih sehat seperti ini, kira-kira apa ya strategi yang Mas akan lakukan gitu supaya meskipun nanti Mas Heri Dono sudah tidak bisa ikut, bahasa Inggrisnya cawe-cawe itu apa ya, tidak bisa ikut ngurus atau mengelola pun, ya kan, ide gagasan yang tertuang dalam karya dan arsip-arsip Mas itu bisa tetap bisa diwacanakan ke publik gitu. Ya Pak Oyi, makasih ini. Jadi kita nih Studi Kalahan memang belum membangun yayasan gitu. Tapi ada nanti wacana untuk masuk menjadi yayasan. Karena bagi saya itu semua yang saya kumpulkan itu kan sebetulnya dari masyarakat ya. Terus bagaimana itu juga akan kembali ke masyarakat. Jadi pengumpulan materi ya segala macam itu saya kira sesuatu yang bentuknya fisik, tapi kita ingin bahwa nilai-nilai itu yang di luar fisik itu yang juga lebih berharga gitu. Nah, kita di Studi Kalahan ini sudah membuat database ya, mendigitalisasi semua arsip-arsip. Dan kita juga ingin bekerja sama dengan institusi lain seperti seperti institusi pendidikan ya, seperti ISI atau yang di tempat lain ya ya, di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Kita bisa share tentang arsip-arsip tersebut, kemudian juga dengan sejarawan seni, dengan kurator, dengan orang-orang yang tertarik untuk membuat research gitu ya tentang karya yang sudah dibangun ya, yang suatu saat nantinya kalau saya sudah tidak ada, nilai-nilai itu masih terus bisa dibangun gitu. Karena yang exhibition itu sebetulnya bekerja untuk membangun nilai-nilai yang ada ya. Misalnya Picasso itu sudah nggak ada, tapi pameran Picasso atau Van Gogh dan lain-lain itu terus dipamerkan, dan pemikiran-pemikiran Van Gogh pada saat itu bisa direaktualisasi sesuai zamannya gitu ya. Itu kalau nggak salah Leonardo da Vinci mengatakan bahwa umur manusia itu terbatas, tapi karya seni itu akan terus ya berjalan gitu. Veta brevis ars longa gitu ya. Jadi untuk membuat seperti itu berarti harus ada kolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, sehingga seniman ini hanya masuk ke dalam dunia esensi gitu. Kalau sudah nggak ada itu seniman itu masuk ke dunia esensi, dia tidak harus hidup terus ya, seperti Superman itu kan merana sekali, semua sudah meninggal tapi dia terus hidup seperti itu gitu. Jadi tidak bisa mati itu juga sengsara sebetulnya. Jadi kalau ingin jadi superhero itu sesuatu yang sebetulnya kita menjadi menderita gitu. Itu dari saya Pak Oyi. Jadi misalnya galeri-galeri ini, pameran seperti ini ya, saya kira seperti Pak Madewianto itu memang mengumpulkan ya arsip-arsipnya gitu ya, mengumpulkan. Tapi ketika dia hanya dikumpulkan, dia terus tidak bisa dihidupkan itu nilai-nilai yang ada yang diperjuangkan oleh Madewianto gitu, seperti itu. Baik, jadi itulah yang tadi saya maksud Mas. Artinya kan sekarang Kalahan sudah melakukan digitalisasi, terus kemudian banyak bekerja sama dengan institusi lain ya kan, untuk mendistribusikan ya kan informasi-informasi berkaitan dengan arsip dan gagasan-gagasan Mas yang tertuang dalam karya-karya itu. Mungkin juga perlu juga dipikirkan, artinya setelah yayasan terbentuk kan sekarang banyak juga kan orang bikin yayasan yang akhirnya kemudian juga tidak ada aktivitasnya. Karena yayasan itu biasanya kecenderungannya seniman itu selalu mengambil posisi nyaman, yang menurut dia nyaman pada saat dia masih aktif, dengan menyerahkan yayasan itu manajemennya kepada family atau keluarga. Yang sebenarnya ternyata banyak gitu, kayak kasus di beberapa seniman tanpa menyebut namanya tentunya, yang akhirnya punya yayasan, tapi yayasannya kemudian juga ya sekedar yayasan, ada lembaga hukumnya, tapi juga
pewacanaan ide gagasan seniman, bikin program juga tidak bisa jalan, ya kan. Perlu juga kemandirian tentunya, ya kan, karena yayasan pun kan juga tidak mungkin bisa berjalan kalau kemudian juga tidak ada aspek manajemen yang proper, yang bagus kan gitu kan Mas. Jadi mungkin kalau Mas mau merealisasikan yayasan, ya kita tentu sangat mendukung sekali. Tapi mungkin perlu dipikirkan juga siapa nanti yang menjalankan yayasan itu ya Mas ya. Tentu ada perwakilan dari Mas Heridono atau keluarga, tapi kalau manajemen yayasannya juga profesional, nah mudah-mudahan pewacanaan ide gagasan Mas, juga arsip-arsip Mas terus bisa dipresentasikan kepada publik kan gitu. Mungkin kalau di bawah yayasan dibangun semacam paguyuban ya, itu paguyuban itu membaca nilai-nilai secara lebih apa ya, lebih informal mungkin. Ya, ya. Nah di situ kemudian yayasan akan memberi keputusan apa yang akan dibuat daripada hanya yayasan terus tiba-tiba tidak terjadi sesuatu gitu. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Heri. Kita akan langsung diskusi saja, santai. Jadi dari 5 butir yang tadi Mas Heri sampaikan tentang ide gagasan yang menstimulasi beliau untuk berkarya, terus kemudian juga beberapa aspek yang kemudian beliau cermatin dan lakukan dalam proses karirnya. Mungkin teman-teman semua bisa menanggapi dengan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan apapun berkaitan dengan yang disampaikan Mas Heridono tadi, silahkan. Monggo. Ya, silakan Mas Afil, Mike. Mas Heri, aku ingin tanya, dalam proses kreatif, metodologi kreativitas Mas Heri asal dari mana? Asalnya, saya dari lahir di Jakarta. Bukan, maksudnya proses kreatifmu asal dari mana? Ya. Asal dari mana sumber yang menjadi semacam fondasi dan titik berangkatnya selama karir kesenianmu itu? Iya, memang banyak sekali saya dapat sumber idenya itu ya. Misalnya waktu SMA itu kadang-kadang itu ada buku tentang Frank Kafka ya, tentang makhluk aneh ya, itu yang predator itu. Oh, manusia itu jangan-jangan jadi predator gitu ya, terus makhluknya macam-macam. Terus ada novel dari Jepang yang judulnya Kappa, itu juga menarik ya, orangnya terus yang penulisnya juga bunuh diri setelah menulis itu gitu. Jadi kemudian baca buku-buku dan Naruto itu ya, misalnya ada Ma'rifat atau Godlove gitu, seperti itu. Kemudian juga tentang sejarah gitu, tentang Eropa, tentang Konstantinopel atau kejadian-kejadian ringan gitu yang itu. Kadang-kadang saya baca catatan pinggir Gunawan Muhammad gitu. Dan kadang-kadang itu jadi karya. Jadi kalau waktu saya di Rono Hidayat itu kalau ada artikel itu yang menarik saya potong, saya taruh di tembok dan orang melihatnya hanya secari kertas gitu. Tapi kalau saya lihat itu saya udah baca artikelnya walaupun dari jauh, langsung saya melihat itu sebagai ide gitu. Mungkin kalau dulu kuliah itu saya harus ke kantor pos melukis membuat sketsa kantor pos atau ke Imogiri atau kemana ya untuk spot-spot untuk dibuat skets ya. Kemudian ada juga tugas skets tentang imajinasi gitu. Tetapi kemudian karena saya tertarik tentang tulisan-tulisan, untuk saya tulisan-tulisan jadi ceritanya itu bisa saya bayangkan secara visual gitu ya. Jadi misalnya ada cerita tentang cerita misalnya wayang gitu. Wayang itu langsung orang berpikir bahwa wayang itu Jawa gitu, di Pulau Jawa gitu. Ternyata wayang ada di mana-mana gitu. Nah, kemudian saya bikin wayang Batak gitu ya waktu tahun 88 misalnya. Karena ada parodi bahwa kalau orang Batak marah katanya itu seperti orang Solo lagi merayu gitu. Atau kalau orang Solo marah dianggapnya itu sedang ngomong yang bagus-bagus gitu. Jadi parodi-parodi itu saya visualisasikan, tapi juga bentuknya bisa seni pertunjukan, misalnya kuda binal atau apa gitu ya. Karena waktu saya riset misalnya tentang kuda lumping itu hampir seniman tradisional tidak tahu bahwa musik
yang ada pada seni tradisi kuda lumping atau jatilan itu adalah musik Mars. Jadi orang taunya musik Mars itu kalau drum band gitu, tapi sebetulnya di dalam tradisi di Jawa itu Marsnya bukan harus seperti Mars yang ada di militer ya, tapi itu tuh tarian dong ding dong itu Mars untuk orang Jawa gitu. Jadi dari situ saya bikin seni pertunjukan gitu. Ya, dan pemainnya itu penggali kuburan misalnya yang ada di Kuncen ya, kuburan Kuncen. Karena tugas mereka kan kebanyakan menguburkan orang meninggal gitu. Nah, saya belajar bagaimana tentang kehidupan dari orang-orang yang kerjanya menguburkan orang yang meninggal gitu. Itu apa namanya? Jadi satu kampung klub band itu ya terlibat gitu. Itu saya harus bayar mereka, ya ini kita bikin apa latihan gitu. Mereka pakai kostum latihan, kita makan-makan gitu ya. Jadi nggak sekedar mencari sensasi tapi mencari nilai-nilai dari situ gitu. Terus ada video art waktu zaman-zaman tahun 80-an, ada video art, ada Nam June Paik, ada Bill Viola gitu. Saya bikin wayang aja gitu. Karena itu juga screen, pakai screen juga. Jadi persoalannya di persoalan screen gitu kalau wayang atau video art gitu. Karena video art pakai screen kaca, ini kalau wayang pakai screen kain gitu. Jadi apa ide-ide itu selalu apa yang berkelindan atau apa yang sedang terjadi gitu. Kemudian saya coba kristalisasi juga melihat dari segi sejarah maupun dari nilai-nilai yang mungkin nilai-nilai itu tidak ada pada daerah lain gitu. Seperti misalnya wayang legenda Batak gitu. Itu sebetulnya tentang perkawinan ilegal karena masih satu klan, satu marga gitu. Karena di Batak itu nggak boleh orang kawin satu marga. Jadi cerita Si Tungko Tunggal Panaluan itu ya sebetulnya tentang anak kembar yang kemudian mereka setelah dewasa kawin secara ilegal menurut adat Batak gitu. Tapi kemudian saya korelasi dengan dunia kedokteran bahwa kawin yang masih satu saudara itu juga tidak sehat gitu. Seperti itu Mbak Nia. Cukup jelas. Oke. Aku mau tanya lanjut ya. Jadi apakah ada semacam ritual atau apa yang kamu lakukan untuk buat karya atau langsung atau bagaimana Mas? Ya. Jadi kalau saya lihat sejarahnya Soekarno biasanya punya ruang perenungan itu, dia diungsikan di mana waktu exile itu ada ruang perenungan. Di studio saya juga ada satu kamar yang saya tidur di studio saya dan itu saya anggap sebagai ruang perenungan walaupun saya hanya tidur di situ tapi semua saya harus renungkan di sana. Jadi kontemplasi itu saya kira penting ya untuk kreativitas. Kontemplasi itu kan tidak harus kita secara fisik mengerjakan apa gitu. Justru yang berat ketika tidak mengerjakan apa-apa gitu, itu berat sekali gitu. Karena yang kerja bukan fisik gitu. Jadi ya spiritualitas yang saya lakukan selalu yang tidak bersifat fisik gitu. Itu yang berat sekali, perenungan atau meditasi gitu ya. Kalau sudah berkarya itu seperti kalau Jalaluddin Rumi itu menganggap bahwa meditasi itu bergerak gitu. Jadi semakin kanvasnya besar semakin saya bermeditasi gitu dan menyehatkan badan gitu. Semakin kanvasnya kecil hanya bergerak hanya tangan gitu ya, tapi begitu besar berkeringat dan sepertinya secara spirit ini seperti menenangkan pikiran karena yang bekerja adalah roh gitu ya. Tapi begitu tidak memakai gerakan fisik itu sebetulnya ini lebih berat karena kita mencari nilai-nilai gitu, membuat pertanyaan-pertanyaan banyak sekali dan kita harus menjawabnya gitu. Jadi saya bikin buku harian tahun 86 misalnya. Belum lagi tulisan-tulisan yang tersebar di beberapa kertas ya waktu itu. Selalu saya buat catatan-catatan. Apalagi saya waktu kuliah di ASRI dulu, saya sering kali jalan kaki gitu. Dari Gampingan ke Lempuyangan gitu. Dalam perjalanan itu memang fisik saya jalan, tapi pikiran saya lebih melihat perenungan-perenungan gitu. Sekarang orang mungkin jalannya lebih cepat, misalnya dari sini ke studio naik mobil itu cepat ya, tapi saya nggak ada waktu kontemplasi di situ.
Tapi kalau dulu saya senangnya tuh pulang jalan jam 2 pagi gitu ya, terus sampai Lempuyangan. Di perjalanan tuh banyak sekali yang saya harus tuliskan gitu. Sekarang orang mungkin di rumah pun atau di mana banyak pakai handphone, mungkin juga nggak sempat ya untuk kontemplasi mungkin. Kalau zaman waktu itu ya kita mewah sekali itu, kita kaya waktu gitu. Sekarang orang mungkin malah kekurangan waktu kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Silakan Pak, langsung aja. Tolong sebutkan nama ya Pak, biar lainnya tahu kenal. Oh, Mas, silakan Mas, monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya cukup banyak yang ingin ditanyakan kepada Mas Heri ya. Tapi mungkin satu sajalah karena nanti akan kepanjangan. Jadi kan saya tuh udah lama sekali melihat karya Mas Heri Dono dan sempat beberapa kali juga ke rumahnya. Ada kesimpulan bahwa Mas Heri itu salah satu seniman yang berhasil membangun karakter Mas Heri dalam karyanya. Saya ingin tahu misalnya salah satu dari karya instalasi itu yang menggunakan teknologi rendah. Itu awalnya bagaimana Mas Heri itu? Dengan teknologi-teknologi yang bisa dikatakan anak-anak atau mungkin yang murah, itu kan salah satu hal yang kalau misalnya saya menjadi Mas Heri itu mungkin akan bergerak di teknologi yang lebih canggih lah. Tapi Mas Heri kan dengan membiarkan zaman berputar, tapi Mas Heri ya mempertahankan itu. Terus pada awalnya bagaimana Mas Heri punya ide berteknologi rendah tetapi berhasil mempertahankan sehingga menjadi ciri khas karya Mas Heri yang berkeliling dunia itu kan, yang saya kagumi dan hormati. Cuma itu saja nih pertanyaan yang paling pokok untuk saya. Ya. Yang lain-lain nanti saya langsung aja ke rumahnya. Ya, terima kasih. Silakan Mas Heri. Terima kasih ya Mas AA Nurjaman. Ya memang ketika kita ngomong teknologi tinggi ya, kadang-kadang kita melihat bahwa di awal abad ke-19 itu Nikola Tesla itu sudah berpikiran bahwa atmosfer bumi ini bisa menjadi transmisi untuk mengkomunikasikan manusia satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita bicara low tech ya, atau teknologi rendah, jangan-jangan gamelan itu teknologi tinggi pada zamannya, karena zaman perunggu, bagaimana mereka bisa membangun bunyi dengan slendro peloh yang luar biasa, yang sangat kompleks ya. Itu saya membuat parodi-parodi, teknologi yang kita pakai sekarang pun suatu saat menjadi teknologi rendah itu. Ya, kita menganggap kita sudah zaman CD ya, DVD gitu. Wah, kita punya DVD, wah ini udah high tech. Sekarang cari DVD playernya susah itu. Dulu pakai kaset gitu ya. Jadi apa yang kita anggap high tech itu suatu saat menjadi low tech juga, dan jangan-jangan apa yang disebut high tech sekarang atau yang awal abad ke-19 orang sudah membangun itu misalnya. Jadi saya kira menarik, misalnya saya dulu punya TV atau radio itu kalau rusak itu saya menganggap itu unik ya, nggak ada yang pasti, TV-nya tiba-tiba hilang gambarnya gitu. Dan saya kumpulkan sendal-sendal tuh, kalau dari jauh saya timpuk ke TV-nya hidup lagi gitu. Terus radio juga seperti itu karena masih AM gitu ya, jadi meliuk-liuk frekuensinya, dan untuk saya itu found object gitu, suara itu. Mungkin kayak John Cage itu menganggap bahwa gelas pecah itu sebagai found object. Jadi found object tidak harus fisik tapi juga sesuatu yang non fisik, yang intangible ya. Jadi menurut pikiran saya bahwa ketika saya membangun gamelan of rumor ya, karena rumor itu tentang kasak kusuk, kalau saya terjemahkan dalam bentuk suara itu saya bisa lebih tepat gitu ya. Jadi saya banyak, misalnya Flying Angel itu kan saya gantung gitu ya, karena pada waktu itu saya menganggap bahwa ada satu bentuk teknologi yang memiliki sifat anti gravitasi gitu.
Jadi benda-benda patung itu tidak harus di atas lantai gitu, tapi bisa juga mengambang gitu ya. Jadi saya punya boneka yang saya di lempuyangan itu, bonekanya saya balik dan saya gantung untuk mengingatkan saya tentang teori anti gravitasi gitu. Seperti itu. Ya, jadi ada Isaac Newton tentang gravitasi atau apa. Karena saya dulu masuknya di IPA, jadi ilmu pasti alam. Dan ini menarik, saya dulu SMA-nya ilmu pasti alam karena saya begitu masuk di sekolah seni rupa, saya mempelajari hal-hal yang tidak pasti gitu. Jadi yang tidak pasti itu sangat menarik gitu, sebagai satu kebenaran yang tidak absolut. Ya, terima kasih. Jadi barang bekas ya kan biasanya bisa dibeli di itu apa pasar Kuncen ya. Dan yang jelas murah Mas. Biaya produksi karya jadi murah. Kelitian ya. Oke, lainnya. Silakan Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengenal Mas Heri Dono ini sebetulnya udah lama banget, dan saya sangat tertarik dan bahkan kadang-kadang bingung dengan apa yang ditampilkan dalam sebuah karyanya itu. Tapi kalau saya tangkap Mas Heri Dono ini suka bercerita, tetapi outputnya kadang-kadang dia mempunyai positioning tersendiri. Jadi middle law tidak bisa menangkap apa yang dia mau. Nah, langsung saja saya bertanya seperti ini. Setiap pelukis itu kan proses. Nah, apakah Mas Heri Dono ini ketika di awal menerjun di bidang ini, apakah awalnya itu berdiskusi dengan seorang kurator atau Mas Heri melalui tahap-tahap? Nah, sebetulnya saya ingin sekali melihat hasil karya Mas Heri yang awal waktu itu sebelum dapat yang seperti sekarang ini. Kalau proses kreatif tadi udah sedikit paham lah gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, ketika seorang pelukis yang baru mau terjun di dalam dunia ini, kadang-kadang dia berpikir bahwa apakah aku harus menjadi pelukis melalui diskusi dengan kurator atau aku harus berkarya dulu lalu memanggil kurator. Nah, setelah itu apakah aku harus melukis dengan tematik? Maksudnya umpamanya saya suka dengan karakter penari. Jadi saya melukis dengan penari. Atau mungkin nextnya saya akan suka dengan seorang tokoh yang politik di panggung Indonesia ini. Nah, saya akan melukis politik tokoh-tokoh kayak gitu. Nih, kalau saya lihat menariknya Mas Heri Dono ini tidak seperti itu, tapi dia mendongeng. Ini nggak tahu, ini persepsi saya. Apakah itu melalui pemikiran Mas Heri sendiri atau mungkin diskusi dengan seorang kurator atau bagaimana? Atau apakah seperti tadi disampaikan bahwa masih suka jalan akhirnya nanti ketemu ide di tengah jalan begitu? Kira-kira pertanyaan saya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mas Heri. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tahun-tahun 80-an itu saya diskusi dengan Pak Kusnadi. Jadi Pak Kusnadi ini dan ada dua kritikus penting pada waktu itu, Kusnadi dan Sudarmaji gitu. Tetapi mereka menanggapi bahwa karya saya itu karya main-main, karya tidak serius gitu ya. Karya gampangan, cuma oret-oret, konsepnya kayak uwuk-uwuk gitu. Jadi seni itu harus yang apa ya, yang detail, yang gimana gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya bicara dengan kurator yang tidak sezaman dengan dunia saya, dia akan melihatnya berbeda gitu ya. Nah, waktu itu saya juga mengkritik kepada Jim Supangkat sebagai kritikus seni ya itu. Tapi akhirnya kita jadi lebih berkawan ya, karena pikiran-pikiran saya bisa terbaca oleh dia gitu. Jadi sebetulnya kita bisa bilang bahwa kalau dalam lagu mungkin kurator juga manusia gitu ya. Jadi kurator itu sama seniman dia sederajat ya, bukan kurator lebih tinggi derajatnya dari seniman. Tanpa seniman kurator tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa membuat apa-apa gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana
secara intelektual seniman menawarkan ya pikiran-pikirannya gitu ya. Karena dalam disiplin seni itu sebetulnya yang paling penting, yang paling tinggi dalam berkarya seni itu adalah kontemplasi gitu. Kontemplasi atau perenungan. Karena di situ dicari nilai-nilainya. Yang kedua adalah study ya, mempelajari secara teknis, secara hal-hal baru yang mungkin tidak masuk ke dalam wilayah itu misalnya tiba-tiba jam beker itu bisa jadi mekanik gitu ya, atau mesin Tamiya gitu ya, tiba-tiba dipandang lain sebagai medium seni gitu. Karena pada waktu zaman tahun 80-an memang orang senang Tamiya gitu ya, tahun 90-an pakai mobil-mobilan, tapi saya melihatnya mesinnya yang penting kan mesinnya gitu. Saya bongkar itunya bodinya, terus itu menjadi ini mesin kipas angin misalnya. Terus pasar Beringharjo itu sebagai wilayah saya untuk mencari bahan-bahan itu, pasar Kelitian gitu ya. Itu seperti yang dilakukan oleh misalnya Xiong Tengli ya. Itu selalu mencari barang-barang bekas. Tapi di Eropa itu memang ada yang namanya revolusi industri pada waktu itu. Di sini kita masih agraris pada waktu itu. Jadi benda-benda bekasnya itu kadang-kadang benda bekas yang sudah hancur-hancuran. Kalau di Eropa misalnya ke flea market misalnya, itu barang itu kadang-kadang masih utuh. Telepon tahun 40-an itu kadang-kadang masih ada bungkusnya gitu. Tapi kalau ke pasar Beringharjo cari barang bekas, itu udah sampai kita harus ini lagi udah susah ya. Seperti itu. Jadi saya sering bicara dengan kurator untuk bernegosiasi tentang pemikiran-pemikiran itu dalam bentuk karya, dan ini memberi spirit dan memberi pengetahuan baru bagi kurator gitu. Bukan kita terus menunggu kurator bicara apa baru kita membuat karya gitu. Di Indonesia sering terjadi kita seperti konsumtif ya. Kurator punya ide gini, kamu buat, nanti terus kita seperti ya, kita sebetulnya kurator bertugas untuk membuat pembacaan dari fenomena yang terjadi gitu, bukan kita mengikuti apa kata kurator gitu. Tetapi ketika satu exhibition atau satu pameran dibuat, seniman harus tunduk pada kurator gitu, untuk pendisplayan, untuk apa, karena dia punya hak lebih daripada senimannya. Oke, cukup. Baik, selanjutnya lainnya silakan, Mas. Terima kasih. Nama saya Fajri. Saya satu angkatan sama Mas Heridono di ASRI dulu tahun 80, tapi saya di jurusan desain. Desain angkatan komunikasi. Dan nggak lama, cuma 1 semester karena saya terima juga di UGM waktu itu. Saya kos di Bumijo, harus ngalor ngidul dari UGM ke Gampingan ya. Akhirnya saya milih di UGM. Tapi kemudian ketika saya jadi wartawan, saya banyak menulis seni rupa. Termasuk salah satunya ketika terjadi gejolak Binal seni rupa tahun 92 Mas Heri ya. Dan Mas Heridono menampilkan kuda Binal di alun-alun utara. Saya diminta oleh Mas Jim Supangkat untuk melakukan reportase performance kuda Binal di alun-alun utara itu. Nah, kemudian saya banyak mengenal Heridono setelah itu, karena saya banyak melakukan reportase seni rupa untuk majalah Tempo waktu itu saya kerja. Ya, yang menarik bagi saya Mas Heridono ya pengambilan subject matter ataupun mengeksplorasi bentuk wayang, baik secara kebentukan visual maupun narasi filosofinya mungkin juga ya. Nah itu
yang ketika selama ini saya belum pernah menanyakan itu. Kenapa Mas Heridono tertarik dan memutuskan mengambil wayang, mengeksplorasi bentuk wayang, mungkin juga cerita narasi-narasi dasarnya ya, menjadi karakter dalam ekspresi seni rupa Mas Heridono. Membangun komunitas-komunitas yang kalau saya kesana lagi saya punya komunitas gitu. Jadi Raden Saleh ternyata seperti itu, dia di sana tidak menganggap, memang waktu itu belum ada yang namanya Republik Indonesia ya, tapi dia tahu tentang Raden Saleh itu pasti pernah nonton wayang kulit pasti. Dan dia berkawan dengan Hans Christian Andersen, dia tahu juga Robert Schumann sebagai komposer gitu tahu. Dan dia berkawan dengan teman-teman di Austria, di Paris ya, di Berlin, di mana. Kalau kita mempelajari Raden Saleh seperti itu, ya orang lain juga bisa lah melakukan seperti itu. Jadi kalau ke Singapura, ke Hoka Center itu ya kita cari makanan orang Singapura, makannya di mana, ya itu. Misalnya di Sungai Road atau di mana gitu ya. Jadi kita jadi orang lokal. Nah untuk menjadi orang lokal kita tidak berjarak dengan selalu tidak berjarak ya. Dan kita orang yang tidak berjarak itu biasanya selalu transparan ya, membuka diri pada hal-hal yang terjadi bukan pada surat kabar atau televisi atau apa, tapi di dalam kehidupan itu gitu. Jadi saya waktu ke Singapura pertama, saya tinggal sama teman-teman saya di apartemen dan mereka cuma pakai kipas angin dan waduh kasihan sekali ya. Tapi kan kita melihatnya Singapura selalu yang mewah-mewah gitu ya. Tapi kita kan di sana, saya kalau diundang pameran di Singapura kadang-kadang oleh panitia saya kabur dari hotel, dari Orchard Road saya ke Little India, ke rumah teman saya, tidur di tikar pakai obat nyamuk gitu ya, obat nyamuk bakar. Tapi di sana Tang Dawu datang itu ya, teman-teman seniman itu. Yang di sana orang cari Tang Dawu, carinya di mana? Nggak ada yang bisa tahu di Singapura Tang Dawu tinggal di mana. Tapi saya tahu dan kita dekat kenal gitu ya. Itu yang menjadi lokal itu seperti itu. Baik, makasih. Lainnya? Cukup Mbak? Oke. Lainnya? Sambil menunggu pertanyaan Mas. Mas Heri ini kan Bienal Trienal banyak banget ya, udah 30 berapa kemarin Mbak Agni terakhir, 7 atau berapa. Kalau menurut Mas Heri sendiri ini membantu Pak Wahyudin nih sebenarnya nih. Karena saya pernah bicara berdua sama Pak Wahyudin itu, artinya kan Bienal Trienal yang sebanyak itu ya Mas Heri ya, artinya kan itu pencapaian yang luar biasa. Seingat saya seniman kontemporer Indonesia yang masih aktif, mungkin nggak ada kali ya yang lebih dari mungkin 12 Bienal Trienal yang reputable seperti itu. Menurut Mas Heri sendiri sebenarnya Bienal Trienal yang Mas ikutin selama ini itu yang paling berkesan buat Mas Heri dari aspek pencapaian Bienal atau Trienal yang mana Mas? Saya kira yang menarik ya, yang sangat menarik itu waktu pertama tahun 93 itu yang namanya Trienal Asia Pasifik di kota Brisbane, Australia. 93. Tahun 93. Jadi di Australia sendiri, Brisbane itu dianggap sebagai masyarakat yang tidak berbudaya gitu. Di Australia sendiri yang dianggap berbudaya adalah kota Melbourne dan Sydney gitu. Orang Brisbane biasanya ke Bali cuma surfing gitu, mabuk dan pokoknya negatif tentang Brisbane, daerah Queensland gitu ya. Tapi ketika mereka bikin Asia Pacific Trienal, sambutan orang-orang di Australia tentang Brisbane itu jadi berbeda gitu. Dan mereka mencoba untuk memposisikan wilayah Australia dengan Asia Pasifik gitu. Nah, mereka sendiri masih cari-cari tentang formula seni kontemporer Asia, misalnya Indonesia seperti apa gitu. Dan itu mereka 3 tahun sebelumnya mereka sudah riset ya. Mereka panggil kurator ke Indonesia, ke Jogja gitu. Yang pada tahun-tahun sebelum tahun 90 itu adanya sistem agen gitu. Jadi Pak Kusnadi dan Sudarmaji itu selalu memilih seniman mana yang pameran di luar negeri. Gamelan, saya bilangnya bukan gamelan tapi bengelan. Jadi benda-benda washing machine dan apa saya taruh di backyard itu untuk
mereka merespon ya Bangelan karena bunyinya bang 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 jadi Bangelan. Banyak sekali proyek yang setiap hari ada sekitar 2.000 orang, 2.000 anak yang datang di situ dan mereka membuat sebetulnya bienal atau trinal harusnya direspon oleh penduduk. Nah itu yang sukses itu. Jadi bukan eksklusif ya, justru dia melebur ya ke kehidupan gitu. Itu yang berkesan bagi saya gitu. Dan yang kedua itu di Brazil ya, di Sao Paulo Bienal itu juga penduduk Brazil ya sangat responsif tentang seni gitu. Dan apa namanya sampai apa masyarakat di mana-mana membicarakan itu gitu, di jalan-jalan di mana gitu. Dan yang ketiga ada Gwangju Bienal yang pertama itu juga Nam June Paik termasuk mengorganisir pameran tahun 95 itu tentang apa namanya Gwangju. Jadi orang kalau naik apa dari airport ke Gwangju Bienal kita nggak usah kasih alamat ke supir taksi, kita mau ke Gwangju Bienal semua sudah akan ke sana gitu. Itu juga saya kira menarik sekali gitu. Sao Paulo Mas ikut 2 kali ya Mas ya? 96 dan tahun 2003, 2004 ya. Oke. Ada? Oh. Kuda Bienal, Mas mungkin bisa cerita khusus tentang Kuda Bienal. Ya. Iya, Kuda Bienal ini. Kalau mau kaosnya ada di bawah. Oh ini Kuda Bienal. Ya memang ini waktu itu kita dengan teman-teman ya, termasuk Dadang Kristanto, kemudian beberapa teman dari UGM, dari ISI waktu itu kita coba bikin acara merespon pameran resmi dari pemerintah yang namanya Bienal gitu di Purna Budaya. Dan pada waktu itu ada persyaratan bahwa seniman yang ikut harus di usia di atas 30 tahun atau 35 tahun kalau nggak salah. Dan harus membawa karyanya sendiri dan mengambil karyanya setelah selesai. Pokoknya itu regulasinya seperti Orde Baru sekali gitu. Pokoknya seniman harus bertanggung jawab karyanya, kalau rusak yang bertanggung jawab seniman gitu. Ongkos pengiriman harus seniman, pengembalian harus seniman, seperti itu. Zaman-zaman itu. Dan saya pada waktu itu seniman pada tahun 92 ya di dalam pameran Bienal itu seniman yang dipilih harus pernah pameran tunggal gitu. Jadi banyak teman-teman seniman muda ini yang nggak mungkin lah bisa masuk persyaratan itu. Kemudian kita bikin tandingannya namanya Bienal. Binal artinya liar gitu kan. Nah dari situ satu-satunya seniman yang tidak dibiayai oleh organisasi Binal itu saya gitu. Karena dianggap saya yang punya uang gitu. Jadi bikin katalog tipis, terus riset segala macam. Padahal tuh setiap pelatihan makan malamnya banyak sekali tuh, lebih dari 30 orang gitu di Kampung Kleben itu. Dan di situ ada lapangan bola yang kalau kita mau latihan ada orang jual kacang, udah bikin panggung sendiri, mereka sudah melingkar itu, udah nunggu ada latihan gitu. Dan ketika tahun 90 saya ada di Berlin, saya beli gas masker gitu ya, gas masker Perang Dunia Kedua itu, yang kayak belalai. Saya beli 15 buah. Jadi ibu saya bingung kok bawa oleh-olehnya seperti ini katanya. Ya ini untuk karya seni, saya bilang gitu. Jadi ketika saya tahu bahwa musik jatilan itu adalah musik Mars, kemudian saya hubungkan dengan militerisme. Kemudian pada waktu itu yang namanya naga itu tidak boleh dikeluarkan dari kelenteng gitu, zaman Orde Baru. Jadi di situ kalau jatilan ada yang namanya tok-tok, tapi saya buat lagi naga gitu. Naga berkelahi dengan tok-tok. Dan di situ bagaimana arogansi manusia saling berperang, ya. Tapi di dalam perang itu nggak mati, yang hancur buminya gitu. Dalam cerita saya buat satu narasi. Dan pada tahun 92 itu ada pariwisata. Jadi pemerintah membuat kedatangan wisatawan lah gitu. Tapi saya membuat statement bahwa seniman membuat itu bukan karena wisatawan datang gitu.
Dan pameran itu tidak pertunjukan itu tidak untuk mengumpulkan orang tapi untuk membubarkan gitu. Dengan konsepnya dibalik-balik waktu itu dalam konsep saya itu. Jadi naga itu sebagai simbol dari dewa langit dan Tok-Tok sebagai dewa bumi gitu itu. Akhirnya naga dan Tok-Tok berkelahi dan bumi hancur gitu itu. Dan pada waktu itu juga perempuan itu seperti ada tabu gitu untuk seni-seni pertunjukan seperti itu ya. Karena di ludruk segala itu yang jadi laki-laki, yang jadi perempuan itu laki-laki gitu. Jadi dalam pertunjukan kuda binal itu laki-lakinya ya pakai seperti ada payudara gitu. Terus superhero-nya itu saya belikan celana dalam yang mereknya Hing tuh. Jadi pakainya di luar celana panjang gitu. Dan pemainnya pada seneng gitu karena dapat celana dalam gitu dapat. Itu saya seneng lucu-lucuan seperti itu. Jadi membuat kuda binal di alun-alun utara yang konsepnya seperti ngamen. Jadi ketika orang tanya ini ada surat izinnya gak? Oh ini ngamen kan nggak perlu surat izin gitu karena di lapangan gitu. Jadi saya pakai konsepnya ngamen, nggak pakai surat izin karena pada waktu Orde Baru itu memang sangat kompleks sekali untuk buat perizinan gitu. Itu akhirnya orang-orang bingung. Ini nanti ada yang datang tidak nih penonton? Ya di situ saya berpikir bahwa kita konsepnya membubarkan, kenapa saya pikir-pikir cari penonton nih waktu itu ya. Tapi akhirnya orang pada datang dan yang lucunya ada kelompok jatilan asli, jatilan tradisional yang main di belakangnya gitu. Dan nggak ada yang lihat mereka, jadi mereka akhirnya nonton kita gitu. Setelah pertunjukan selesai mereka tanya saya gimana ngundang saya untuk ngasih masukan-masukan untuk grup mereka gitu. Jadi akhirnya di daerah-daerah klub band itu banyak yang bikin grup itu jatilan gitu. Jadi terprovokasi. Baik, oke. Lainnya, Mas? Jadi setahun kalau nggak salah setahun sebelum pandemik, tahun pandemik itu tahun berapa Mas? 2009 ya? 19. Saya pamerkan tunggal Mas Heridono di Art Street waktu itu, titlenya itu Theater of Anecdote. Dari 8 karya 2 dimensi yang dipamerkan ada 2 atau 3 yang Mas Heri menyampaikan tema tentang kritik terhadap Donald Trump, ya, Mas. Dan salah satu karya yang kemudian menjadi cover dari katalog pameran itu kemudian dikoleksi oleh kolektor sangat serius, tersenior di Taiwan. Ya. Jadi saya pernah baca bukunya, tulisannya Mas Jim atau Mas Hendro, saya agak lupa, bahwa memang gaya parodi yang dipilih Mas Heridono itu kemudian membuat beliau ini bisa elektis gitu, artinya yang dikritik pun kemudian tidak menjadi marah gitu kan, karena peneguran. Saya berjalan berdua sama beliau sudah sering banget gitu, salah satunya juga hampir berapa bulan sebelum pandemik saya menemani, diminta Mas Heridono menemani beliau ini diundang ke Bangkok Biennale ya, yang pertama kali. Jadi kadang memang antara iseng gitu kan, atau memang karakter, kadang saya pun bingung gitu kan. Suatu saat kita lagi pembukaan Biennale itu, ada banyak pejabat pemerintahan datang, banyak artis-artis datang, Marina Abramovic juga datang, ya kan, baru datang aja semua wartawan sudah ribut, dia tiba-tiba bisikin ke saya misalkan gitu, kita di sini aja nanti biar Marina nyamperin saya misalnya. Dan benar Marina Abramovic kemudian menyamperin Mas Heridono gitu kan. Jadi kadang setelah, kalau saya pribadi gitu yang mengikuti perjalanan karir beliau cukup lama ini, memang kadang antara usil, rendah hati, itu saya tidak bisa membedakan, ya kan. Selanjutnya lainnya mungkin, ya. Tapi sebelum Mas, mungkin saya ingetin Mas Wahyudin ya. Tadi Sao Paulo sama Brisbane itu harus masuk ke tulisan Mas ya. Jadi saya lagi memotivasi Mas Wahyudin untuk menulis buku tentang Biennale Triennalnya Heridono gitu kan. Silakan Mas, monggo. Selamat sore Mas Heridono, sore teman-teman. Mas,
Mas Heridono ini main-main dengan karya dalam arti parodi. Dari kecil seneng kartun, karikatur. Terus ketika karya lahir, jadi bahagia Mas ya? Terus apakah itu Mas bagian dari terapi diri ya Mas? Itu segitu saya, pertanyaan saya. Mungkin saking bahagianya sampai lupa nikah dia. Enggak, itu parodinya kalau sendiri itu surga, kalau lebih dari satu itu tidak surga gitu. Merdekanya maksudnya. Gimana? Tidak surga. Enggak, jadi memang apa ya, sibuk sama apa ya, saya sepertinya kayak nggak dewasa-dewasa gitu dalam hidup tuh. Nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi kalau penulis kita sebut sebagai playwright ya kalau dalam teater. Terus ada orang main musik pakai gitar, play gitar gitu ya. Jadi saya lihat-lihat dari situ, jangan-jangan kerja seniman bermain gitu. Jadi bermain itu bukan seperti sesuatu yang main-main gitu ya. Jadi bermain itu yang menarik adalah harus selalu berbeda dari hal satu ke yang lain ya. Eksplorasi selalu di wilayah-wilayah seperti itu gitu. Jadi dari kecil tuh saya senang kalau lihat Kompas, nanti ada Om Pasikom, nanti ada apa ya, komik-komik gitu, Petruk Gareng, macam-macam ya. Terus fantasi-fantasi, Trigon Empire atau apa gitu. Terus kartun-kartunnya juga ada yang namanya Stingray itu. Kalau Anda lihat di YouTube Stingray Animation, wah itu tahun-tahun 40-an mereka sudah bikin teknologi yang canggih tentang animasi seperti itu. Jadi antara hal-hal nyata dan hal-hal fantasi itu kehidupan saya yang masuk ke wilayah otak kanan saya gitu. Jadi begitu saya misalnya harus ngajar di ISI ya saya harus pakai otak kiri saya gitu untuk melihat data ilmiah kayak gitu. Itu menarik ya, kehidupan yang nggak akan ada habis-habisnya gitu. Misalnya sekarang ini kan ada yang namanya Earthrise ya, tahun 68 itu Apollo itu sudah membuat foto tentang bagaimana munculnya bumi gitu ya. Ketika mereka mencari bulan, mereka ingin ke bulan, mereka malah melihat bumi gitu kan. Karena bisa membuat foto tentang bumi. Kalau kita melihat sunrise, matahari terbit, ternyata dari bulan mereka bisa melihat bumi terbit gitu ya, tahun 68. Dan ternyata ketika kita mencari luar angkasa, ternyata dari luar angkasa kita bisa menemukan diri kita gitu. Itu seperti dalam perkembangan kehidupan manusia ada yang namanya ego, ada id, ada alter ego atau super ego gitu. Itu kita mencari sesuatu, jangan-jangan dari sana kita baru mengetahui diri kita gitu. Itu dan saya memang senang gitu ya tentang parodi-parodi tentang bagaimana mentertawakan diri sendiri gitu. Jadi itu yang akhirnya terlupakan tentang keluarga. Baik. Jadi masih terbuka peluang lah. Silakan lainnya. Ayo, ini ada seniman muda ini Mbak Aurora. Silakan Mbak, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi program selanjutnya kami akan memamerkan Mas Heridono tahun depan, tunggal lagi di salah satu event di Jakarta, bulan Agustus. Terus bulan Juli, kebetulan kami diminta bikin pameran besar alumni ISI, ITB, IKJ di RCK Tamsi. Itu juga nanti Mas Heri juga akan salah satu seniman yang akan tampil di sana. Teman-teman bisa melihat karya yang akan datang di tahun ini. Ya, silakan Mbak Aurora Santika. Ini seniman muda lulusan ISI, ya kan, yang juga sedang menyiapkan pameran tunggal di Teto di Puranling.
Halo, selamat siang. Saya Aurora, mau tanya kalau boleh. Jadi kan saya udah beberapa kali juga datang ke diskusi yang ada Pak Heri Dononya ya, membahas mengenai karya-karya beliau. Dan yang salah satu yang saya ingat banget itu kan Pak Heri Dono itu banyak terinspirasi dari kayak tadi disebutkan juga ya, kayak ada kartun dan wayang gitu. Nah, yang saya mau tanya, seberapa banyak pengaruh sumber inspirasi itu terhadap aspek visual dari karya-karyanya Pak Heri Dono gitu, baik dari komposisi maupun pemilihan media dan segala macamnya. Ini teknis nggak apa-apa ya? Saya tanya ya. Oke. Nggak apa-apa. Tapi tanyanya ke Mas Heri kan bukan Iya, saya nggak ngerti. salah tatap mata Pak, maaf. Silakan Mas Heri. Ya Mbak Aurora, terima kasih. Jadi ini seperti parodi juga ya. Kalau kita bikin lukisan itu biasanya ada tulisannya di caption itu oil on canvas atau watercolor on paper gitu ya. Tapi kalau patung kan nggak pernah ada misalnya bronze on the floor gitu ya. Jadi itu pemilihan bahan tergantung dari apa yang kita mau eksplorasi, misalnya suara atau visual gitu. Terus ada video atau 2 dimensi seperti lukisan gitu ya. Persoalan teknik itu kita harus memperhitungkan apa yang kira-kira kalau ini nggak perlu untuk pertunjukan. Dalam lukisan udah cukup orang pesannya bisa tersampaikan gitu ya. Tapi misalnya kayak kuda binal kan nggak bisa itu. Harus misalnya waktu itu dalam bentuk lukisan karena kita merespon persoalan seni pertunjukan ya. Dan memang saya melihat bahwa ada diskriminasi ya di dalam institusi seni, misalnya seni kriya misalnya atau seni-seni yang lain yang dianggap lebih rendah dari seni murni misalnya seperti itu. Dan kalau saya baca tulisan Sanento Yuliman waktu itu tentang high art dan low art ya, itu bagaimana high art untuk high class society dan low art untuk low class society. Dan dari situ saya respon untuk buat karya dari barang-barang bekas yang bisa masuk ke panggung seni murni gitu kan. Ini kan seperti saya membuat perjuangan untuk saya main-main gitu ya. Ini benda-benda di Pasar Beringharjo tahu-tahu masuk event di Biennale Internasional, itu kan menarik ya, bagaimana pada segi teknik kadang-kadang orang membicarakan ini harus catnya harus mereknya Rembrandt atau apa gitu ya, kanvasnya apa, tapi saya membicarakan masalah konten gitu ya. Jadi teknik-teknik itu saya kira menarik kalau kita kalau saya sendiri orangnya suka buat parodi untuk diri saya sendiri, jadi kalau itu tidak diterima ya misalnya kayak saya buat kentut semar waktu di New Zealand ya, di acara sebetulnya saya pameran diundang untuk pameran di Sound Art Festival gitu di National Gallery di Auckland di New Zealand. Tapi saya buat project dengan Auckland University, membuat proyek kentut semar gitu ya, Farti semar di flea market gitu. Saya jualan kentut ya itu di jar itu, di botol jar, harganya $15. Padahal pameran saya di National Gallery dan saya pakai tuxedo, pakai blackboard ya untuk membuat konsep-konsep ini. Di sebelah saya ada jualan baju, jualan apa, heran ini kok mau jualan kentut katanya gitu. Jadi saya harus jaga di flea market, saya harus ada perizinan, nggak boleh keluar dari situ sampai acara flea market berakhir gitu ya. Itu karena tentang milenial ketiga waktu itu tahun 2000 ya, itu tahun 99, dan katanya New Zealand adalah negara pertama yang matahari terbit untuk tahun 2000. Tapi saya bilang di Jawa itu ada yang namanya goro-goro, itu juga tentang perubahan musim atau perubahan waktu ya, di mana ada bumi gonjang-ganjing dan sebagainya gitu ya, ada gempa bumi, kelaparan, perang, shooting stars dan lain-lain. Jadi untuk saya kira event itu di sana saya kira bisa dibaca gitu, dan saya
membawa beberapa buku yang menerangkan tentang Semar dan senjatanya itu kentut untuk dikasih lihat ke universitas itu ya, ke dosen-dosen bahwa ini ada ininya, ada alasannya gitu secara ilmiah gitu. Dan mereka akhirnya menerima gitu ya. Jadi saya bikin makanan yang cepat mendatangkan kentut waktu itu. Jadi uang budgetnya itu saya belikan pesta makan yang di situ ada wortel, telur, ada macam-macam. Terus itu bisa disumbangkan di jar itu, di botol jar dan dijual $15 gitu. Nah, kalau Anda lihat di Google ada tulisannya Profesor Tim Bahren yang menulis tentang Varti Semar itu. Jadi jarnya masih ada satu di situ kalau nggak salah. Di trajektori itu ada satu jar yang isinya kentut. Seperti itu. Baik, oke, masih ada lagi? Mas Wahyudin nggak jadi? Pertanyaan singkat Mas. Koleksi karya Mas yang dikoleksi museum ada Guggenheim, ada Fukuoka, ada Museum der Kulturen Basel ya, iya Basel, National Gallery of Australia, Canberra, Tropen. Mana menurut Mas yang paling menarik dan karya itu tentang apa? Jadi karya saya ada di beberapa museum ya. Yang terakhir yang menarik itu sebenarnya Museum Guggenheim Abu Dhabi yang mengkoleksi karya batu-batu yang saya ambil dari Merapi itu, yang judulnya Ceremony of the Soul. Yang satu batu itu beratnya kira-kira 200 kg gitu. Jadi waktu saya di New York itu saya pamerin di Taylor Rollins Gallery dan kemudian saya ke Guggenheim New York dan mereka mengorganize untuk mengkoleksi karya saya yang batu-batu, terus ada kepala-kepala, terus ada kipas angin kuning gitu ya. Itu pertama saya pamerkan waktu pameran non-alien pameran non-blok gitu, pameran non-alien countries di Galeri Nasional tahun 95 gitu. Nah itu saya waktu mau datang ke pameran tuh dilarang oleh polisi masuk ke dalam karena Soeharto pas lagi pidato di situ. Jadi saya nggak boleh masuk, katanya Heridono mau bikin demonstrasi atau apa gitu. Jadi saya terakhirnya masuknya sama Hedi Haryanto teman saya tuh, sama beberapa orang dari luar Indonesia yang nonton pameran. Jadi di dalam pameran itu aja saya nggak boleh masuk waktu itu. Dan karyanya dikasih di tempat yang paling pojok, jadi yang di gedung utama aja pameran itu bisa dilihat oleh Soeharto gitu. Karena itu pameran itu karya itu menarik antara hal-hal yang sifatnya spiritual tapi juga militeristik gitu. Seperti patung Buddha tapi mencekam gitu. Terus ada kipas angin kuning itu menyimbolkan tentang Golkar, yang semua harus Golkar gitu. Jadi di depannya patung-patung itu ya. Nah itu tapi dengan patung itu kan saya harus ngangkat ke truk waktu itu. Jadi akhirnya saya harus operasi hernia itu tahun 2007 karena berlubang ya. Jadi dia harus dijahit itu Nah baru-baru ini kalau nggak salah tahun 2018 itu diakuisisi oleh mereka bawa gitu ya, melalui Taylor Rollins Gallery. Jadi ada beberapa galeri misalnya kayak Columns Gallery di Korea Selatan yang mereka tertarik untuk karya saya masuk ke museum gitu. Kalau dulu Jen Sherman itu yang dari Sherman Contemporary Art Foundation, dulu namanya dulu Sherman Gallery. Nah itu 2007 itu karya saya dimasukkan di National Gallery of Australia di Canberra gitu. Jadi di Jepang juga ada satu galeri yang ada di daerah mana ya, di Tokyo itu yang mereka tertarik untuk menjualkan karya saya ke museum gitu. Jadi waktu saya pameran tunggal di Museum The Kulturen tahun 91 di Basel, Swiss. Nah galeri ini menawarkan ke museum di selatan Jepang, Okinawa. Jadi Okinawa Art Museum beli karyanya 2 kali 3 meter lukisan itu
yang judulnya Aku Pisau dan Bunga gitu. Itu dibawa ke Tokyo, dari Tokyo dijualkan ke Okinawa gitu. Itu kadang-kadang menarik ya, ada institusi-institusi yang target-targetnya adalah museum gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya juga berpikir, wah kalau karya masuk museum mungkin posisi seniman lebih kuat, kaki-kakinya gitu, tidak bisa dimain-mainkan. Karya itu muter-muter gitu, jadinya ya itu sering terkenal zaman dulu itu, karya dikoleksi oleh A, tahu-tahu udah sampai Z gitu. Tapi kalau museum itu dia the last collection gitu. Jadi museum itu tidak berjual beli lagi, tapi nilai sosialnya ada gitu. Jadi orang bisa riset, bisa lihat gitu. Seperti itu. Jadi museum yang karya menarik adalah yang di Flying Angel misalnya di National Gallery of Australia di Canberra. Terus yang satu di Guggenheim Abu Dhabi dan di Okinawa Art Museum gitu, di Okinawa. Baik, terima kasih. Masih ada? Ya, silakan Mas Fajri. Ini satu hal yang juga belum pernah saya tanyakan ke Mas Heridono ini. Nama Mas Heridono kan Heridono ya. Heridono dengan kalau yang sekarang itu dengan I. Biasanya orang itu kan kalau namanya Heri itu kan pakai Z. Harry gitu. Atau Harry biar keren kan itu. Apakah dulu nggak terpikir untuk melakukan hal itu biar sebelum populer seperti sekarang ini Mas Heridono itu. Apalagi kemudian Dono itu kan mungkin Sudono. Saya nggak tahu apa betul dari asalnya Sudono. Nama Jawa kan biasanya ada Su di depannya, di Sudono. Apakah Heri Sudono atau apa? Nah, ini yang belum pernah saya tanyakan. Soal I dan I itu dan Dono itu. Terima kasih. Mungkin yang harus jawab Ibu Mas Heridono kali ya. Beliau ini setiap hari telepon Ibu di Jakarta, ya kan? Biasanya jam 9 sampai jam 10. Kebiasaan itu aja membuat saya menyesal. Karena dulu waktu Sri Sasanti Ibu saya masih hidup tuh kadang kita diundang ketemu aja kadang kan kita banyak alasan gitu. Beliau ternyata tiap hari. Jadi mungkin titip tanya itu ya Mas ya. Kenapa namanya tadi seperti tanya Mas Fajri. Nama aslinya kan Heri Wardono. Kemudian diganti menjadi nama artisnya Heridono. Ya. Jadi kalau saran saya sih jangan dirubah lagi nanti peruntungannya berkurang. Feng Shui. Ya. Kalau nggak ada lainnya, Mas Hafil sudah, Mas waktu Mas sudah. Oke, pertanyaan terakhir aja Mas. Ada satu pertanyaan. Seniman luar negeri yang menurut Mas menjadi idola siapa Mas? Ya seniman luar negeri yang jadi idola saya salah satunya waktu awal ya, waktu awal kuliah itu Young Miro ya, Paul Klee gitu ya. Udah satu aja Mas. Kalau seniman Indonesia pertanyaannya bukan siapa, ada nggak yang Mas kagumi? Ya, yang saya kagumi Hendra Gunawan gitu. Hendra Gunawan, yang udah meninggal ya. Terima kasih sudah hadir di Teto di Franling. Sebagai informasi saja, setelah pameran Heridono, kami di bulan Februari ada pameran tunggal cukup besar, itu seniman IKJ Atriu Moniaga. Ya, nanti kami mohon juga teman-teman hadir, nanti undangan akan kami share melalui Instagram dan lain-lain. Jadi terima kasih, salam sehat buat kita semua, hati-hati di jalan. Matur nuwun. Terima kasih.